Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat semuanya? Kita kembali berjumpa di webinar Office Central Indonesia, Binpras, Bincang Praktisi, yang pada pagi hari ini kita menghadirkan Diah Langgeng. Oke, jadi Mbak Diah Langgeng ini produsen minuman herbal gitu kawan-kawan, Ayu Dia Langgeng namanya. Nah, kita akan oprek gitu ya strateginya beliau mengembangkan bisnisnya ini, termasuk kenapa herbal ini yang dipilih oleh beliau gitu ya. Saya lihat kita lihat tadi juga di video-videonya ada diversifikasi produk ya, macam-macam gitu. Ada tahu, terus ada coklat-coklat gitu ya, pisang coklat gitu. Nah, kita oprek gitu sampai sejauh mana, bukan sampai sejauh mana di sini ya. Jadi kiprah beliau ini sebagai UKM, salah satu UKM di Indonesia yang memperkuat perekonomian negara kita tercinta ini sudah sampai sejauh mana coveragenya gitu ya, jangkauannya gitu, termasuk pastinya Mbak Dia Langgeng atau Ibu Dia Langgeng nih, nanti kita tanya lebih prefer dipanggil apa beliau ya, melakukan riset-riset terhadap produk-produk yang beliau sajikan untuk kita semua. Oke, kita sudah melihat di sana ada Mbak Dia. Mbak Dia, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Ya, suaranya Mbak Dia masih mute di sana. Oke. Ya, salam sehat, Mbak. Oke, nice, nice. Oke, jadi kami dari Office Central Indonesia, teman-teman, memang menjadi agenda kita setiap 1 bulan sekali kita menghadirkan bincang praktisi untuk Anda semua gitu ya. Memang untuk berbagi informasi dari para pelaku bisnis, terutama UKM dan korporasi. Nah, UKM kita pagi ini adalah Ayu Dia Langgeng gitu. Nah, di situ ada Gayatri, itu apa ya, Mbak Dia ya? Oke, Gayatri. Oke. sebelum kita oprek Gayatri gitu ya, sebelum kita oprek Gayatri, kita kenalan dulu ya masing-masing dari kita. Saya Rizky Rohmayani dari Office Central Indonesia, ERP Cloud Management System yang bisa membantu para pelaku bisnis, baik itu UKM ataupun korporasi, untuk membuat laporan-laporan HRD, payroll, CRM, BOS atau POS, keuangan serta accountingnya itu rapi gitu ya, mudah untuk dilakukan pelaporan, mudah untuk dikontrol, mudah untuk monitor gitu ya. Enggak cuma ERP aja, kami juga bikin software-software yang lain yang semuanya platformnya basisnya adalah cloud. Nah, di sana ada Mas Wisnu. Mas Wisnu, tampilkan dirimu Mas. Oke. Di sana juga ada Mbak Diah Langgeng, jadi beliau adalah pemilik bisnis dari Ayu Dia Langgeng. Dan Mbak Dia, acara ini kita blast di Facebook, juga di YouTube nanti ya. Jadi boleh nanti di-share nomornya Mbak Dia, sehingga mungkin ada audiens yang ingin kolaborasi dengan Mbak Dia atau menjadi konsumen Mbak Dia, bisa mudah untuk approach Ayu Dia Langgeng. Baik. Nah, monggo silakan Mbak Dia memperkenalkan diri sama teman-teman yang ada di sini. Oke, terima kasih Mbak Resti atas waktunya. Perkenalkan, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Diah Stiani, owner dari Langgeng Food and Beverage. Langgeng Food and Beverage ini memiliki 3 olahan, yaitu olahan kedelai tahu bakso, dan olahan kedua kita punya olahan minuman berbasis lemon. Terus yang ketiga kita dengan nama Gayatri, itu olahan tepung, lebih spesifiknya ke pisang coklat. Langgeng Food and Beverage ini kepinginnya kita ini memperdayakan potensi sekitar untuk menggerakkan roda perekonomian, berperan aktif dan menyebarkan ilmu untuk mendukung pengembangan pengolahan pangan lokal.
Dan visi kami menjadikan pangan lokal sebagai identitas perekonomian negeri. Selain itu, saya juga berkeinginan produk-produk yang saya hasilkan itu bisa memberikan manfaat lebih banyak untuk penikmatnya. Bahan-bahan yang kita gunakan itu rata-rata kita bilang berkualitas ya, berkualitas tinggi karena pilihan semuanya. Oke. Terus mulai kita usaha itu dari kalau untuk usaha untuk makanan saya berkecimpung mulai dari tahun 2003. 2003 kita mulai bikin kue-kue kecil yang kita titipkan di toko-toko kue, terutama di kue basah dan kue kering. Kemudian kita masuk ke benar-benar dunia UKM yang mulai mengurus legalitas dan sebagainya. Itu saya mulai di tahun 2016. Tahun 2016 kita masuk jadi binaan dulu namanya Indak. Kalau sekarang Dinas Disdagrin. Kita belajar mulai dari mengurus legalitas, belajar mengenal itu apa PKP, semua difasilitasin dari beliau. Terus dari tahun 2016 kita mulai mengurus yang namanya legalitas. Legalitas berarti harus ada rumah produksi. Waktu dulu kita belum terbayang bahwa ada rumah produksi pakai brand, pakai apa nama itu rumah produksi, sama sekali tidak berpikir sampai ke situ. Karena kita intinya cuma berjualan asik gitu. Terus setelah kesininya kita belajar seperti itu, akhirnya terbentuklah itu yang namanya rumah produksi Langgeng Food and Beverage. Nah, dari situ kita masuk mengenai legalitas tadi Mbak Res. Legalitas kita utama pertama kali yang kita ajukan itu tahu bakso dan kue kering itu di tahun 2016. Kita urus itu PIRT, kita urus halal semua di tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 kita mulai ada pengembangan pengolahan buah. Pengolahan buah itu saya ambil di olahan lemon. Olahan lemon kita ada yang konsentrat dan ada yang ready to eat, siap minum. Siap minum kita ada 2 olahan, itu lemon serai dan lemon jahe. Tujuan kami untuk mengambil, kenapa saya ngambil ke olahan lemon, waktu itu olahan lemon itu begitu booming dengan mengusung bahwa lemon itu sehat, tapi yang untuk ready to eat itu nggak ada, rata-rata serba-serbu. Orang teman-teman itu lebih suka yang langsung minum. Akhirnya kita tercetuslah itu yang namanya lemon serai, lemon jahe gitu. Kenapa saya kasih ambil lemon jahe dengan serai juga? Karena saya ingin memberi nilai plus dari produk itu. Plusnya nggak cuma menghilangkan haus aja, tapi ada sisi manfaat untuk kesehatan yang mengkonsumsi. Kalau yang lemon, olahan lemon. Kemudian di tahun 2019 itu saya baru masuk ke pasar modern. Saya mulai masuk ke retail. Untuk olahan lemon dan tahu bakso kita udah masuk ke beberapa retail. Kemudian di tahun 2020 kita baru membuka lagi karena dengan adanya COVID pandemi kemarin ya Mbak, lebih banyak orang mencari ke olahan frozen food. Orang frozen food akhirnya kita tercetus bikin olahan tambahan kayak pisang coklat frozen. Nah, pisang coklat frozen kita pun ada pembedanya tersendiri dengan pisang coklat yang lain. Nilai plus dari pisang coklat Gayatri ini, kita olahannya memberi tambahan sereal di dalam setiap produknya.
Jadi Gayatri ini ada pisang coklat Gayatri ini kita ada 4 varian. Varian pisang coklat Coco Crunch, pisang coklat Nutella yang berbasis selai kacang. Yang ketiga pisang coklat Oreo, dan yang keempat pisang coklat susu. Susu kita gunakan dengan Milo. Nah dari situ sampai sekarang alhamdulillah masih tetap berjalan untuk pisang coklat. Untuk legalitas pisang coklat sendiri yang dibilang itu anak bungsu dari produknya Langgeng Food ini, kita baru selesai melakukan perizinan halal, baru selesai sidang fatwa kemarin, dan alhamdulillah lolos, tinggal nunggu sertifikatnya Oh, saja. alhamdulillah. Oke. Jadi sudah sampai ke sertifikasi halal juga ya. Iya, itu Oke, Mbak Dia ya. bagi kami produk yang kami ciptakan legalitas itu nomor satu, karena dari legalitas itu semua step-step yang kita kerjakan di dapur secara otomatis sudah terorganisir, dan paten lah kita gunakan seperti itu, bahan-bahan, dan memberikan keyakinan ke konsumen bahwasanya produk yang kita pakai itu bahan bakunya semuanya halal, dan proses produksi yang kita gunakan pun, yang kita jalankan semuanya sesuai prosedur dan SOP. Oke, nice. Ini perjalanannya panjang sekali ya, alhamdulillah ya. Iya ya, dari yang awalnya dititipin ke kedai-kedai gitu ya. Warming up-nya memang dari tahun 2003 Mbak Dia ya, di sini ya. Oke, warming up, baru kemudian menemukan ruhnya di tahun 2016 karena memang betul-betul difokuskan gitu ya di sini ya. Oke, nice. Nah, dalam website gitu ya, dalam websitenya Ayu Dia Langgeng ini kan memang di situ yang betul-betul menjadi fokus adalah Ayu Dia Langgeng di situ. Tapi ternyata ada banyak menu, ada banyak varian gitu ya di sini yang dimiliki oleh Langgeng Food itu sendiri. Jadi benderanya ini sekarang udah Langgeng Food gitu ya. Nice. Ada, oke, yang tadinya saya berpikir bahwa minuman herbal ini itu yang menjadi core dari produknya Langgeng Food, ternyata sebelum itu sudah ada tahu gitu ya Mbak Dia ya. Oke, olahan dari kedelai sendiri gitu. Nah, dari kedelai ke minuman itu kan jauh nih ya Mbak Dia ya. Oke, apa sih yang ada dalam gagasannya Langgeng Food sendiri kok dari kedelai gitu, terus akhirnya ke minuman herbal gitu? Apakah melihat respon atau kebutuhan dari masyarakat nih terhadap minuman herbal itu sangat tinggi, jadi akhirnya Ayu Dia mulai melakukan riset-riset terhadap minuman herbal ini. Gimana Mbak Di? Pada waktu itu Mbak, saya cerita dulu mengenai minuman. Untuk minuman itu, waktu itu yang booming baru lemonnya. Belum ada orang berproduksi minuman herbal yang ada campurannya rempah-rempah itu dijual secara kita bilang secara luas dengan legalitas. Itu nggak ada Mbak. Rata-rata seperti bubuk-bubuk tuh paling banyak sebutnya. Sedangkan kita lihat, kebetulan Mbak, kita riset pasar, riset bahan baku, riset itu sekitar 2 tahun. Lumayan ya. Yang kita mengusung tadi, saya pengennya tuh olahan yang saya ciptakan itu lebih banyak nilai plusnya untuk konsumen, banyak manfaatnya. Itu nggak cuma hanya mencari nominal, tapi kita juga memberikan kepuasan ke yang minum dan merasakan manfaatnya. Nah, kalau untuk dari olahan tahu pindah ke minuman, itu karena kita ngikutin kayak model trennya di sini apa sih gitu. Nah, saya nggak mau ikut sama orang-orang trennya misalkan lemon, saya jualan lemon. Trennya apa sih namanya,
jeruk nipis, saya jualan jeruk nipis. Nah, saya kepingin ikut tren, tapi saya menciptakan Ya. produk yang beda gitu, Mm, mm, dengan mm, yang orang-orang pada jual, mm, dengan mm, apa keinginan pasti akan lebih banyak dilihat orang. mm, Pada mm, saat itu kita waktu launching yang namanya lemon serai, orang itu bingung, Mbak, kok serai bisa dibikin minuman mm, waktu itu. Jadi mengedukasi minuman lemon serai itu ke mm. beberapa calon konsumen, ke konsumen itu secara PR bagi kita lah, Ya. untuk menerangkan apa itu serai, manfaat lemon, gimana lemon itu cara meminumnya, apa namanya itu jadi PR banget buat kita. Dan alhamdulillah semakin ke sini mungkin setelah masa masuk ada pandemi itu baru kan herbal heboh. Ayo dia sudah melewatin situ. Ya, ya, betul, Gitu. betul. Oke. Artinya Ayu dia sudah ready ya Ya, Mbak. menghadapi adanya pandemik itu, gitu ya, dengan minuman herbal tadi, termasuk juga ready untuk mendapatkan order Ya, dari masyarakat, gitu ya. Sudah gak kaget-kaget, gitu ya. Ya, karena produknya tidak musiman, gitu ya, Mbak Dia ya iya, di Mbak. sini ya. Nah, oke. Nah, untuk lemon nih, lemon mana sih yang banyak responnya dari konsumen sendiri gitu ya, antara yang concentrate sama yang ready untuk minum gitu. Pasti dari sisi liquidnya kan juga berbeda Mbak Dia ya di sini. Manfaatnya pun juga pasti berbeda gitu di sini. Ya. Monggo Mbak. Mm-mm. Kalau di pasar itu lebih banyak yang siap minum, Mbak. Mm-mm. Rata-rata konsumen itu maunya yang instan dan cepat. Kalau Hmm. dikasih yang kita arahkan ke konsentrat, pasti aduh repot, mesti ngolah lagi, aku Ya. pengen itu, aduh uh, begini, nah gitu. Jadi mm-mm. ada sebagian yang lebih suka ke konsentrat, ada sebagian ke yang minuman. Cuman di Iodia ini kita lebih banyaknya untuk yang siap minum. Mm, 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 mm. Siap minum jadi ditaruh dalam storage, freezer atau kulkas gitu ya, atau pendingin gitu ya, Nah, sehingga kalau di kita tidak menyarankan di dalam freezer, Mbak, karena oh, akan merubah rasa, oke, oke. otomatis akan merubah rasa. Ah, 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 Pengawetannya sih mungkin lebih awet di dalam freezer. ah, Nah, ah. satu lagi di Ayurveda ini kita prosesnya menggunakan pasteurisasi, sterilisasi yang Oke. mungkin belum setara pabrik besar, tapi Mm-mm. setidaknya kami menjalankan seperti itu. Oh, oke. Nah, dari risetnya itu Mbak Dia, apakah ada institusi gitu ya, tempat Mbak Dia belajar sehingga menemukan formula nih. Formula daripada lemon sereh ini kan yang menjadi trademark daripada Ayudia drink ini ya, Ayudia herbal drink ini, sehingga Mbak Dia menemukan formula. Nah, apakah ada institusi dari research-nya Mbak Dia itu sehingga menemukan itu? Gitu. Di awal kita usaha itu kita riset sendiri. Oh, Kita oke. bikin, kita lempar ke beberapa teman-teman, Mm-mm. cari apa namanya responnya mereka, terus Ya. kekurangannya di apa segala macam. Mm-mm. Nah, habis itu kita lebih banyak duduk di depan laptop, nah nyari Oke. YouTube, Oke. belajar dari YouTube Betul, betul. apa Oke. sih itu apa namanya serai, apa sih itu Mm-mm. jahe, terus Mm-mm. apa itu lemon, sifat-sifat mereka seperti apa. Kalau dikombin dengan ini tuh manfaatnya apa, kekurangannya di mana. Itu jadi kita risetnya di YouTube dan Oke. di Google. Oke. Setelah kita berjalan 1 tahun, Mm-mm. eh, ketemulah kita dengan dosen IPB yang menginvite Mm-mm. kita untuk menjadi binaan beliau. Nah, saya Oke. belajar mengenai sistem pengawetan, Mm-mm. sistem pengolahan yang baik gitu. Kalau kita bilangnya CCPOB, Mbak. Oh, Nah, itu oke. setara dengan HCCP-nya itu seperti apa itu. Nah, kita lebih banyak mendalami di situ. Tapi Ah, kalau untuk riset produknya sendiri kita lakukan sendiri. Tahannya bagaimana, proses ininya seperti apa, nah, kita riset sendiri.
Karena kalau kita limpahkan ke institusi lumayan besar biayanya Pak Iya, kalau iya, untuk iya, UKM. iya, iya. Sementara UKM ya skalanya di Iya. sini ya. Oke, oke. Nice, Mbak Dia di sini. Nah, Mas Wisnu di sana nanti juga pasti apa namanya support untuk audiens yang dari Facebook mungkin ya ada. Nanti kita akan buka pertanyaan. Sekarang belum lagi. Kita lanjut lagi pertanyaan dari saya nih Mbak Dia dalam diskusi kita kali ini. Nah, dari olahan kedelai ya, dari olahan kedelai, kemudian olahan herbal, lalu juga olahan tepung ini, mana yang menjadi kekuatan daripada Langgeng Food sendiri, Mbak, di sini? Untuk Nih, saat ini ya Mbak. yap, yap. Mm-mm. Untuk saat ini kita lebih ke Gayatri, pisang coklat. Gayatri, Nah, oh oke. itu permintaannya alhamdulillah juga lumayan. Dan satu lagi Gayatri ini mengusung tadi yang saya bilang untuk memberikan olahan yang berbeda gitu Iya, pisang iya. coklat. Dan Mm-mm. itu pun risetnya kita di 1 tahunan lah Mbak. 1 tahun ke Mm-mm. belakang kita riset itu mana sih produk yang lebih unggul gitu. Untuk Gayatrinya ya, untuk pisang coklatnya. Dan alhamdulillah kita sudah ada kerjasama dengan kafe yang Mm-mm. rutin dia ambil setiap minggunya Mm-mm. sekian piece gitu. Apa namanya dengan di toko frozen pun ada, itu juga belum terlalu banyak Mbak, karena kita bukan berarti memilah dan memilih, tapi memang niat kami produk yang kita ciptakan itu tidak nggak masal banget gitu loh Mbak. Artinya Mm-mm. di toko sini ada, nanti di sebelah sana untuk daerah sini ada, per area kalau kita bilang. Gitu. Oh, Jadi oke, oke. pemasarannya merata, dari segi agen dan distributor pun enak dan nyaman. Itu semua. Oh, jadi nanti arahnya ke arah daripada penjualannya ini bisa bisa menggunakan konsep MLM mungkin ya, Mbak Dia ya. Jadi ada agent-agent gitu, Ya, bagaimana? betul. Seperti itu. Oke. Mm-mm. Seperti ada kayak model jaringan, cuman kita Mm-mm. nggak terlalu ke situ-situ banget sih, Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Intinya ada agen, ada distributor, ada Ya. reseller gitu. Jadi Mm-mm. kalau misalkan Mm-mm. ada reseller ke saya, apa namanya, posisi dia jauh masih oke-oke aja. Tapi kalau reseller terdekat dengan di situ ada agen, saya arahkan ke agen. Karena mungkin dari segi transportasi juga biayanya juga lumayan. Lebih. Daripada jauh ke saya, Mm-mm. mendingan dekatlah ke agen harga dengan harga yang sama. Iya, 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 betul. Nah, sejauh ini sudah ada berapa distributor dan agen sendiri, Mbak Dia? Distributor kita ada 2, Mm-mm. baru ada 2. Terus untuk agen kita ada 3. Kalau reseller saya kurang itu banget sih Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Reseller rata-rata saya alihkan ke agen. Tapi kalau mereka nggak Oh. nyaman baru ke tempat saya. Oh iya, gitu ya. Iya, Akhirnya bebas mau mau langsung direct ke Ayudhya atau mau langsung direct ke Gayatri atau kemana. Nah, ini kan pastinya yang menggunakan konsep ini Gayatri ya yang berjalan ya Mbak ya di sini iya, ya. Mm, mm, mm. Untuk ini kalau Ayudhya masih direct ke iya. Langgeng Food begitu ya kurang lebihnya. Nah, Mbak Dia dari ini apakah ada semacam ini kan ini sedang diolah gitu ya sama sama apa namanya BP POM sendiri untuk mendapatkan perizinan begitu ya dan ini sudah mendapatkan approval rupanya termasuk untuk halal sertifikasi untuk semua produk ya Mbak Dia tadi ya Iya. baik yang kedelai maupun em, herbal minuman herbal dan Gayatri sendiri. Nah, berapa lama Mbak bertahan nih untuk yang produk Gayatri ini? Kalau Gayatri kan memang sudah produknya pisang coklat nih, Iya. udah pisang coklat. Memang ada varian-varian gitu ya yang tadi saya ikutin penjelasannya dari Mbak Dia. Nah, yang membedakan pisang coklatnya Gayatri nih dengan pisang coklat yang lain tuh apa sih, Mbak? Di campuran serealnya Mbak. Oh, ada Setiap varian. sereal gitu Iya. ya. Jadi Heeh, heeh. kalau kalau kita kebayang, sih waktu itu kebayangnya kalau kita apa, makan sereal tuh kayak gandum, pasti di situ Mm-mm. ada susu, ada pisangnya. Yes, Gitu. Kenapa enggak dipakai ke olahan pisang coklat yang
orang kita banyak yang menikmatin gitu. Jadi nggak cuma menikmatin pisangnya aja, gorengannya aja, tapi ada plusnya situ, ada gandumnya di situ, gitu. Ada sedikit serealnya di situ. Itu sih, Mbak. Artinya yang tadi bentuknya itu adalah cereal food untuk sarapan gitu. Mbak dia rubah bentuknya dalam bentuk pisang coklat ini gitu. Betul, Yang tadinya serealnya lebih unggul, lebih muncul gitu ya. Sekarang pisang coklat yang lebih muncul dibubui dengan sereal itu tadi. Nah, ini bisa dipatenkan nih Mbak bahwa yang ini adalah idenya pure dari Langgeng Food gitu ya untuk ini ya dari berbagai macam survei. Nah, kalau dari pendapatan sendiri, dari revenue sendiri, Mbak, pastinya Gayatri ini ya yang kalau dari hitung-hitungan jumlah Gayatri, dari hitung-hitungan nominal pun Gayatri juga ya, Mbak, ya di sini. Iya, untuk saat ini iya, Mbak. Oh, oke. Kalau untuk masa validasi, masa expirednya daripada si Gayatri ini sendiri tuh dari pada saat pembuatan sampai akhir batas expired date-nya itu berapa lama, Mbak? Kalau untuk produk frozen, Gayatri itu bisa nyampe 1 tahun, Mbak. Ya, Nice. kan Ya, karena ya. semua begitu selesai kita produksi, langsung masuk ke kemas, langsung masuk ke freezer. Itu kemarin kita sudah sampai, karena kita udah mulai produksi sampai 1 tahun, dan saya masih ada simpan produk di tahun yang lalu, kita coba masih enak-enak saja. Oke. Karena ya kalau untuk olahan minuman itu karena kan kita nggak pakai BTP, kita nggak pakai bahan pengawet, kita di suhu ruang itu hanya bertahan 2 hari. Oh, oke. Itu menjadi salah satu sebab mungkin ya, Mbak ya. Ya, kalau di dalam showcase kita bisa sampai 3 bulan. Bahkan kemarin hasil riset kita yang mulai kumpulkan nih, mulai produksi tahun kapan nih sekali itu sampai bulan ke-5 masih enak gitu. Tapi dengan di dalam suhu showcase ya, Mbak ya. Kalau di suhu ruang tetap bertahannya cuma 2 hari. Oh, oke. Dalam suhu apa tadi Mbak dia, punten? Lemari pendingin, Mbak. Lemari pendingin, oke. Iya. Tapi kalau untuk herbal sendiri ini kan tidak boleh dimasukkan dalam freezer tadi ya, karena merubah. Satu merubah rasa. Kalau untuk jahe itu, saya sih belum mempelajarin banget kenapa sih nggak boleh masuk ke freezer. Itu katanya akan merubah zat-zat yang ada di dalam jahenya itu sendiri. Oh, I see. Oke, baik. Nah, perlu diskusi sama IPB itu tadi ya, Mbak. Yeah. Ya, untuk ini ya. Oke, nice. Nah, tadi Gayatri udah. Oke, Gayatri responnya banyak sekali dan konsumennya banyak sekali. Nah, untuk yang herbal juga udah. Kedelai nih, Mbak. Nah, kedelai ini kan tahu-tahuan. Nah, sekarang ini kan sedang tren tahu. Kenapa? Yang lagi ngetren tahu walik, Mbak. Nah, tahu walik itu yang seperti apa nih? Saya baru tahu walik itu bagaimana? Sebetulnya sama sih, Mbak. Tahu. Cuman olahannya beda. Di tahu kita tahu yang full padat, tapi kalau yang tahu walik itu yang dia pakai tahu pong, tahu Sumedang yang kosong itu, Mbak, dibalik baru diisi olahan daging. Oh, oke. Iya. Nah, kalau kita masih yang balik lagi tuh yang tradisional seperti itu, masih tetap pakai tahu yang sama, karena kan saya sendiri waktu itu mengusung makanan khas Semarang kan. Jadi trennya Semarang, makanya kita produksi di sini, kita jual di sini. Oke. Nah, untuk tahu bakso, untuk dari segi pengolahan segala macam sudah saya serahkan ke anak saya. Jadi ini sudah regenerasi nih. Saya sudah melepas tahu bakso, tapi tetap masih di dalam naungannya Langgeng Food and Beverage. Penanggung jawab pengolahan sudah dikasihkan ke anak saya. Mulai dari pengolahan sampai pemasaran, tanggung jawab dia. Oke, manajemennya udah beda ya. Iya. Nice. Iya, betul. Langgeng Food semakin banyak nih pundi-pundinya nih ya, gitu. Kalau kayak gitu, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, untuk pemasarannya sendiri, Mbak Dia ya, pemasarannya. Kalau dari minuman herbal tadi kan bertahan cuma 2 hari. Sampai sejauh mana sih coveragenya tuh?
Kalau untuk Gayatri kan kita udah tahu setahun. Nah, untuk Gayatri sendiri itu sampai sejauh mana pemasarannya, lokasi-lokasi coveragenya, jangkauannya gitu ya Mbak Dia ya. Lalu untuk yang herbal juga seperti apa gitu jangkauannya sampai sejauh mana. Dan untuk yang tahu bakso tadi, kalau tahu bakso nanyanya sama putranya Mbak Dia ya Ya, nanti. Oke, sama oke. beliau, Mbak. Ya, ya, oke, baik. Berarti kita fokus pada Gayatri dan minuman Ayo dia. herbal nih, kalau Iya. kayak gitu ya. Ayu dia langgeng nih. Oke, nah nama dari Gayatri adalah untuk yang pisang coklat tadi. Nama Ayu dia langgeng adalah untuk yang herbal tadi. Nah, nama yang olahan kedelai itu berbeda ya, sudah bukan Iya. masuk dalam Sebetulnya ya. masih sih Mbak, masih pakai Mm-mm. nama yang dulu, cuman penanggung jawabnya aja yang beda. Iya, 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 understand. Seperti Oke, itu. oke. Oke, baik. Nice, nice. Oke, jadi konsentrasi kita adalah ke Ayuda dan ke Gayatri. Nah, coveragenya itu sampai sejauh mana, Mbak? Kalau Mengingat masa berlakunya masa sebentar. expirednya ya, cuma Iya, sebentar. betul. Ha-ha. Kalau Ayo dia, kita ini titik distribusinya ada di koperasi-koperasi. Oh. Terus kita ada di kayak warung soto, gitu, warung Hmm. bakso yang intinya yang mereka punya showcase gitu. Mereka punya Mm-mm. showcase-nya oke, baru kita taruhlah produk kita di situ. Dan Mm-mm. itu masih seputaran Jabodetabek. Mm. Kalau dulu kalau yang konsentrat itu bisa nasional, bisa sampai ke pulau-pulau yang lain gitu, nyebrang pakai Mm-mm. pesawat. Cuma Mm-mm. rada-rada riskan juga kalau pakai pesawat terkadang, karena lemon itu sendiri kan sifatnya asam, gasnya tuh tinggi Mbak. Tinggi. Itu kadang-kadang suka meledak gitu. Oh. Makanya kan daripada itu resikonya besar gitu, Mm-mm. apa namanya, enakan lah ke minuman yang sementara untuk tingkat nasional aja dulu yang deket-deket sini aja, Jabodetabek. Oh, Seperti Bodetabek itu. untuk yang minuman siap Untuk saji, minuman. minuman yang siap konsumsi tadi ya, Mbak Iya. ya. Oke. Jadi sekarang ini untuk Ayu dia sendiri eh, fokusnya adalah pengembangan ke minuman yang langsung bisa Minum. diminum tadi ya, bukan yang Iya. konsentrat ya di Bukan. sini ya. Mm-mm. Terus kan kita punya olahan minuman itu lemon jahe sama lemon serai yang untuk Iya. snack. Nah, best sellernya itu lemon serai. Itu permintaan paling Oh, tinggi lemon serai. oke. Apalagi kita Nice, nice. alhamdulillah kita juga kolaborasi dengan teman-teman yang sudah pemasarannya bagus ya. Jadi artinya kayak kita bundling Mbak dengan mereka. Mm-mm. Jadi di situ kita bundling dengan produk yang rutin bundling dengan saya itu produk pai teman saya. Mm. Nah, dia membuat bikin paket-paket segala macam. Nah, paket-paket itu pasti ada minumannya. Jadi di mana Mm-mm. dia makan snacknya dia, pasti ada minumannya, dia. Gitu. Oke, Gitu sih. apapun makanannya. Minumnya tetap Oke. ayo dia. Oke, nice, nice. Nah, Uh, oke. kalau untuk Gayatri ya Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Kalau untuk piscok ini kan dia frozen food kan. Jadi Iya. ya sasaran saya selain toko frozen yang besar, gitu, Mm-mm. pinginnya sih menggandeng beberapa kayak kafe, kayak resto Iya. seperti itu sih Mbak. Heeh. Yang dijadikan tambahan menu di Iya, dalam iya. daftar menu mereka. Mm-mm. Mm-mm. Oke, nice. Jadi pengunjung daripada kafe itu ada pilihan ya, makanan Iya, ringan gitu ya gitu. dengan pisang coklat ini gitu. Nice, nice. By the way, Mbak Dia, nah kita kembali ke Ayudianya tadi ya. Nah, ada konsentrat. Nah, konsentrat ini kan Mbak Dia sudah mendapatkan formulanya nih. Oke. Nah, untuk apa sih sebetulnya dibuat konsentratnya ini? Gitu. Awalnya gagasannya itu seperti apa sehingga ada konsentrat ini? Pada awalnya orang itu nggak mau repot. Mm-mm. Melihat peluang orang yang nggak mau repot, dan orang lebih tahu lemon itu untuk obat kurus gitu. Oh. Padahal kalau kita baca di Google atau segala macam, bahkan saya bertemu dengan praktisi yang orang IPP itu bilang, Mm-mm. barulah kita terbuka.
bahwasanya minuman lemon itu, lemon konsentrat itu yang kita minum hanya asamnya saja. Gitu. Untuk manfaatnya mungkin sedikit berkurang karena yang kita cari vitamin C dosis tinggi itu rata-rata jeruk ya pada saat dibuka itu langsung dimakan, itu vitamin C-nya tinggi. Tinggi, oke. Nah terus untuk mengedukasi itu kan lumayan PR juga nih Mbak. Iya, iya. Kayak Betul. Secara perlahan-lahan aja yang mengerti bahwasannya lemon konsentrat itu sifatnya begini, kekurangannya tuh begini. Kalau dari segi pengusaha, saya sih cek-cek aja ya Mbak. Iya, Kita iya, nyari iya. uang, udah peres dia mau, oke segala macam. Cuman di satu sisi saya kepingin orang yang menikmati ini benar-benar ngerti cara pengolahan minuman yang berbentuk biang. Jadi cara penyajiannya bagaimana sih? Kalau cuma mau cari asamnya aja ya silahkan. Gitu. Tapi kalau untuk mencari sehatnya ada cara minumnya, ada cara penyimpanannya. Nah, artinya lemon konsentrat ini selain untuk konsumsi minuman gitu ya, bisa juga untuk masakan ya, Mbak? Bisa. Nah, oke. Di situ ya rupanya ya, karena konsentrat itu sajiannya gitu ya. Iya. Bisa diimplementasikan, bisa diaplikasikan ke banyak hal gitu ya, nggak cuma minuman aja, ada masakan juga, bisa untuk mungkin tambahan kosmetik gitu ya, bisa selama itu memerlukan unsur vitamin C itu tadi. Nah, untuk konsentrat sendiri, apakah juga ada campurannya serai atau hanya lemon, Mbak Dia? Pure lemon, Mbak. Oh, oke, 100% understand. lemon. Jadi yang konsentrat ini only lemon. Gitu ya Mbak ya. Oke. Baru yang siap dikonsumsi tadi adalah yang ada tambahannya gitu ya. Ada kalau di perizinan namanya itu produk turunan. Oh, biangnya itu di lemon konsentratnya itu. Iya, iya, iya. Jadi produk turunannya itu ada lemon serai, ada lemon jahe. Nah, kita mungkin di luar lebih banyak ada lemon serai dicampur ini, lemon itu dicampur ono gitu. Nah, saya konsennya tetap di situ aja lemon serai. Iya, oke. Ya, karena ruhnya Mbak Dia sudah dapatkan. Nah, oke, kembali kita ke pemasaran Mbak Dia. Oke. Dari masa berlakunya si minuman ini gitu ya. Kalau ada teman-teman mungkin yang ingin mengembangkan bisnis ini di daerahnya gitu ya, menjadi distributor atau partner daripada Langgeng Food untuk ini. Apakah dimungkinkan untuk itu? Karena pastinya harus ada formula nih, harus ada formula yang di-share dari head office-nya nih, gitu. Mengingat masa kadaluarsanya cuma 2 hari, gitu. Bisa sih Mbak. Kemarin pernah Mbak kita coba di bawah pameran ke Riau. Dengan instansi tertentu. Lumayan ketar-ketir juga gitu. Oke. Di produksi saya itu 2 hari. Ternyata sampai di sana itu sekitar 4 hari masih aman gitu. Jadi ya itu tadi kita melakukan dengan step-step yang benar-benar detail, mulai dari sterilisasi botol, tutupnya, pengemasannya, cara produksinya itu memang harus benar-benar ikutin SOP yang benar. Gitu. Kalau dengan SOP yang benar itu, insya Allah dia akan bertahan lama. Kalau di kemungkinan ditambahkan dengan BTP pun kita masih belajar, Mbak. Jadi BTP pun tidak merusak, artinya orang selama ini takut ya dengan pengawet. Tapi sebatas kita pemberiannya yang kemarin kita diedukasi dengan pihak BPOM, selama batas pemakaiannya masih ditoleransi, itu aman. I see. Nice, menarik sekali kalau begini. Nah, apakah ada rencana nih Mbak Dia membuka kerjasama dengan distributornya Mbak Dia nanti gitu ya untuk ini yang pastinya
di daerah masing-masing gitu, tetap mengusung nama Ayudhya gitu. Apakah sudah direncanakan konsep-konsep seperti itu Mbak untuk pemasaran nih? Pastinya kan bisnisnya Mbak Dia kepengen menjadi lebih besar ya gitu. Sudah Mbak, sudah ada. Oke. Kita sudah ada plan gitu, kalau misalkan ada distributor itu harus seperti apa, persyaratannya Mm-mm. seperti ini, dan untuk jadi agen itu bagaimana persyaratannya, kita sudah punya ada regulasi seperti itu semua. Oke, nice. Nah, untuk level distributor dan level agen sendiri, apakah ada bedanya? Dan level reseller sendiri, apakah Iya, ada yang apa yang membedakan di situ, Mbak Dia? yang membedakan jumlah item yang dia ambil pasti akan Hmm. mengurangi apa namanya, biaya. Artinya Mm-mm. harga, dari segi harga pasti akan berbeda dari agen ke reseller ke distributor, dari distributor ke agen ke reseller itu harganya beda masing-masing, dan minimal Oh, pengambilan pun beda-beda. oke. Jadi Kalau ini, mau dapat harga mm-mm. yang murah silahkan jadi distributor. Oh, alright, gitu Seperti itu. ya. Mm-mm. Kalau Jadi dapat keuntungan banyak ya silahkan jadi distributor. langsung ke distributor belanja Iya. berapa botol, berapa pack begitu Iya, ya. Dan kalau mm-mm. selama ini kalau yang di luar kota, karena kan dia menanggung biaya transportasi gitu, itu apa namanya, otomatis harganya akan lebih mahal. Jadi Mm-mm, nggak, mm-mm. tidak bisa disamaratakan gitu. Kalau Oke. jangkauannya masih Jabodetabek, harga masih sama, Mbak. Yap, yap. Nah, gini Mbak Dia. Kalau pastinya ini kan nah oke, gini pertanyaan saya, distributor ya. Distributor ini kepanjangan tangannya Mbak Dia gitu ya. Iya, Wakilnya Mbak Dia di daerah masing-masing gitu ya. Nah, em, apakah distributor ini mendapatkan Ayudhya ini sudah dalam bentuk kemasan atau formula? kemasan. Kemasan ya. Oke, Iya, jadi tinggal disuplai aja iya, gitu ya. Disuplai dengan tingkat sterilisasi tadi memang harus sesuai dengan SOP dan aturan main di sini ya, iya, sehingga produknya bisa bertahan lama gitu. Oke, nice, nice. Begitu juga dengan agen. Jadi apa nama, kalau kita bisa dibilang kerjasama dengan head office, kerjasama dengan owner adalah dengan distributor. Baru agent nanti dengan si distributornya gitu ya. iya, Oke, oke. Resellernya nanti terserah. Leave to reseller mau sama agent atau mau sama distributor iya. gitu ya. Oke, nice, nice. Oke, apakah itu juga sama diterapkan konsep itu untuk Gayatri, Mbak? Iya, Karena kan semua Gayatri ini rata. permintaannya pasti lebih besar nih kalau Iya, Gayatri ini. sama Mbak, semua produk yang keluaran dari Langgeng Food and Beverage itu akan diperlakukan sama seperti itu. Kita rata-rata kan yang tanya dapat harga berapa, kita kasih ring harga sekian sekian sekian. Nah ini orang yang lebih tahu pemasarannya kan orang ini sendiri. Nah dia mau ngambil di ring yang mana? Kalau mau ngambil ring di sini berarti lu masuk ke distributor kasarnya gitu Mbak. Jadi kalau Ah, saya kemampuannya cuma segini, ya udah ambil dari reseller. oh oke, Dan andai baik, kata baik. pun seandainya reseller nih nggak mau ke agen gitu, langsung ke saya, dengan ngambil harga seperti itu, jumlah yang seperti itu ya dapat tetap harga reseller gitu. Iya, Nggak iya, bisa iya, iya. datang dari tiba-tiba ke saya minta dengan harga distributor, waduh, kasihan distributor saya Berat, Mbak. ya, berat juga dari Iya, Ayudranya ya untuk support begitu ya. Ya, oke, baik. Ya, Mas Wisnu, apakah di sana di Facebook sudah ada pertanyaan untuk Ayudhya Langgeng ini, Eh, untuk Langgeng Food ini? ada Bu, Oke, bisa langsung disampaikan sama Mas Wisnu. sebentar saya lihat dulu. Tadi ada komentar seperti, Oke. halo Bu, untuk awal-awal usaha apa yang menjadi kendalanya? Terus kalau udah saat masuk pandemi, bagaimana keadaan usahanya? Kalau ada peningkatan, bagaimana menanganinya? Karena pasti bahan bakunya rebutan. Oke, bisa cukup dipahami ya Mbak Dia karena cepat ya, nih Mbak, Mas cepet Wisnu soalnya. membacaannya. Oke, saya Oke. ulangi. Satu-satu aja Nah, dulu Mas. seperti awal, gini, saya pelan-pelan baca ulang, maaf Bu ya, maaf nih. Halo Bu, untuk awal-awal usaha, apa sih yang menjadi kendala? Oh iya, Saat masuk pandemi itu bagaimana keadaan usahanya? Kalau ada peningkatan bagaimana menanganinya? Karena pasti bahan bakunya menjadi rebutan. oke siap. Saya jawab langsung ya Mbak Res. Iya, monggo silakan. Untuk kendala dari keseluruhan pasti ada di dalam satu perusahaan.
kebetulan kendala di kami itu rata-rata SDM. SDM Oke. kita masih minim banget gitu. Kendala kalau untuk modal, insya Allah banyak ya peluang untuk cari kendala modal gitu. Kalau kendala bahan baku, alhamdulillah kita sudah kerjasama. Jadi kayak kita cari kerjasama dengan kayak di pasar nih, kita kerjasama dengan salah satu pasar gitu, satu toko aja. Jadi lebih banyak keuntungannya di kita. Biarpun harga itu naik, kita nggak akan kena kenaikan yang drastis satu. Bahan baku tetap terkontrol, artinya kualitasnya. Saya mau kualitas seperti ini, kalau nggak mau nggak saya ambil. Jadi untuk kendala bahan baku di situ. Nah, kita masih kendala, tadi yang saya bilang kendala terbesar kita tuh SDM. SDM itu kita masih terus menjajaki. Jadi ini nggak cocok, nambah satu lagi, cari orang lagi. Intinya kita jangan putus asa untuk mencari itu. Gitu. Kalau di masa pandemi, alhamdulillah penjualan kita bisa nyampe 200%. Nice. Karena dari yang pertama sebelum pandemi untuk minuman kita anggap sudah bisa lari dengan sendirinya tutup mata. Nah, kalau untuk Gayatri ini kan kita harus mengenalkan dulu. Betul. Apa sih Gayatri? Jangan sampai Gayatri ini disamakan dengan pisang coklat olahan pisang coklat yang lain. Gitu. Kalau nggak kita edukasi, orang pasti tahunya sama aja nih pisang coklat aja gitu. Nah itu PR kita lah, kita main di sosmed, mengedukasi di WA Story. Kebetulan kan pas lagi pandemi kita semua online. Informasi itu kita blast di online semua, baik IG, dari FB, terus WA Story, kita lebih sering main di situ. Jadi orang tahu, oh ini bedanya produk kita tuh seperti ini. Gitu. Mengenai omset, ya alhamdulillah frozen food itu luar biasa. Untuk minuman nggak terlalu itu banget ya Mbak, nggak terlalu besar sekali karena kan kita pemasarannya waktu itu menujunya ke koperasi perkantoran gitu. Terus di kayak minimarket, dan pada saat itu kebetulan produk saya sudah masuk ke Carrefour, Carrefour Transmart itu. Udah gitu retail besar itu otomatis tutup. Nah kita paling yang ngejualnya di online semua. Sangat terbatas kalau untuk lemon. Dan alhamdulillahnya lemon ini sudah banyak orang mendengar nama Ayodhya gitu. Ya, lebih banyak waktu itu untuk minuman lebih banyak ke jahenya. Mungkin karena dari pemerintah sendiri mengumumkan bahwa pon-pon itu kan Mbak. Nah, kami nggak latah Mbak untuk ikut-ikutan bikin pon-pon gitu. Karena pon-pon sendiri itu sudah ada di Ayodhya gitu. Sudah ada serainya, kita sudah ada jahenya, sudah cukup di situ gitu. Kalau orang tanya, Mbak nggak ikutan bikin pon-pon gitu. Lemon jahenya kita tuh pon-pon gitu. Itu aja. Alhamdulillah sih lumayan juga itu untuk minuman di awal-awal pandemi gitu. Terus untuk Gayatri tadi ya seperti yang saya utarakan tadi, karena orang banyak di rumah ya kita lebih banyak fokus ke Gayatri. Itu Mbak. Nice ya. Oke, sekarang tinggal mencari lagi nih tempat untuk mendisplay produknya setelah Carrefour tidak ada gitu ya. Iya, kita terbuka sih kalau mau kerja sama dengan kami. Siapa tahu di sini ada yang punya kafe atau punya resto, mau kita supply, bahkan kita mau bekerja sama dengan produk-produk kami terbuka. Oke, nice Mbak Dia. Jadi ada terbersit gitu ya inspirasi untuk ini, gitu luar biasa. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan Mas Wisnu untuk ini? Oh oke. Nah ini ada di Zoom nih. Bagaimana cara? Oke, saya buka lagi. Yang tadi pertanyaan Mas Wisnu sudah ya terjawab semua. Oke, ini ada pertanyaan baru dari Mbak Nadine. Gitu. Bagaimana cara untuk kerjasama? Berapa biaya untuk jadi distributor? Kalau di kami untuk menjadi distributor itu minimal pengambilan dulu 1.000 Mbak.
Jadi 1.000 botol kalau untuk minuman ya. Sebenarnya sama sih Mbak, nggak beda jauh dengan Gayatri. Itu untuk dari distributor itu dia mengambil minimal 1.000 all varian. Jadi nggak satu varian Bisa 1.000 mix Mbak. ya. Bisa di mix. Gitu. Harga otomatis pasti beda, jauh dari yang jadi harga reseller. Oke, bisa nggak Ayu dia sama Gayatri di mix? Nggak cuma minumannya aja yang di Boleh, mix? Oh, boleh. oke. Jadi Yang penting intinya kuotanya 1.000 gitu ya. kuotanya 1.000. Jadi kita memikirkan itu biaya kirimnya Mbak. Ongkirnya itu kan harus ditekan. Ya. Kalau nggak nyampe 1.000, sayang gitu. Kalau kita kebetulan pengiriman cepat pakai, kalau untuk yang agen itu sama distributor kita pengiriman kalau luar kota pakai bis Mbak. Kita tutup dengan bis malam. Nah, jadi itu selain biayanya minim, ketimbang kita pakai paket itu kan lumayan besar ya, kita hitungannya per kilo. Kalau kita pakai bis hitungannya per koli. Satu koli sekian, satu koli sekian. Semakin banyak kan semakin murah tuh Mbak. Ya, oke, karena ada kuota. Nah, pertanyaan saya Mbak Dia, kalau untuk minuman gitu ya, memungkinkan tidak gitu dengan pengiriman dengan transportasi bis ini, itu satu. Terus yang kedua, Gayatri sendiri itu kan frozen food. Apakah ada servis dari bus sendiri untuk storage yang frozen ini gitu? Kan pasti harus dingin gitu ya Mbak Dia ya. Gimana tuh Mbak? Jadi kalau untuk Gayatri Mbak, saya Gayatri kirim ke Semarang. Itu setiap seminggu sekali saya menggunakan bis. Kita menggunakan kardus tebal. Samping kanan kirinya kita pakai kayak styrofoam. Itu biar menghambat, enggak cepet lumer. Dan kita tutup dengan kayak plastik yang apa sih itu Mbak, yang rakat itu. Nah itu kita pakai itu. Alhamdulillah selama ini kita pengiriman aman saja. Ada kata pun nggak sampai lumer, artinya ada di dalamnya tuh masih beku, tapi kulit luarnya sudah mulai lembek gitu, artinya nggak keras gitu, aman-aman aja. Jadi kita pengiriman biasanya jam 3 pagi, jam setengah 5 sore itu kita ketemu bis. Jadi logikanya keluar dari freezer itu sekitar jam setengah 3, kita bawa jam setengah 5 kita ketemu bis, jam 2 malam itu udah sampai ke tangan customer. Begitu sampai mereka langsung masukkan ke dalam freezer. Oh, artinya berpacu dengan waktu kalau begini ya. Jadi kita tetap harus memikirkan rantai bekunya. Kalau untuk minuman, alhamdulillah sama. Kemarin kita sempat kirim Gayatri sama Yudi itu ke Lampung juga, sampai ke Lampung, kita Semarang gitu, sama seperti itu. Jadi rata-rata yang kita kerjakan sebisa mungkin yang kita kerjakan PO-nya dulu. Jadi kita produksi hari ini untuk dikirim besok. Ya. Memangkas simpannya itu. Takutnya kan kita ada sesuatu. Tapi alhamdulillahnya rata-rata tuh 4 hari mereka masih aman. Meskipun saya memberikan edukasi ke mereka 2 hari di suhu ruang. Takutnya kalau ada miss di produk, jangankan perusahaan UKM ya Mbak ya, perusahaan besar pun ada seperti itu. Ada miss di jalan yang sudah ditata cara pengirimannya, cara produksinya yang sudah benar, tetap aja ada miss-nya itu. Yang miss itulah yang kita jaga. Dan makanya saya mengedukasi cukup 2 hari. Kadang 4-5 hari pun waktu kita pengiriman ke Bali itu terkendala karena ini cairan, jadi susah kan naik pesawatnya. Itu pengiriman yang harusnya 3 hari udah sampai ke konsumen itu sampai 5 hari. Saya sudah waktu itu udah takut ketar-ketir ya. Saya bilang kalau rusak saya kirim ulang, saya gitu. Alhamdulillah kata mereka aman-aman kok, masih bisa keminum, masih bisa dikonsumsi, nggak ada rasa bau, nggak ada berubah warna, nggak berubah rasa. Nah, ini harus ada ilmu packaging itu tadi ya Mbak Dia ya? Iya, betul Mbak. Harus ada ilmu kemasan nih kalau kayak gini. Oke, berapa sih Mbak harga per packsnya itu? Kalau untuk pisang coklat ke customer itu ada yang 16, ada yang 18. Masuk ke yang end user. Kalau untuk minuman kita 15.
Oh, 15.000 per botol gitu Iya, ya. Itu harga end user gitu ya, iya, Mbak ya. Oke. Nice, menarik. Jadi per pack-nya Gayatri 13 sampai 16, sementara Ayudianya sendiri 15.000 gitu untuk yang ready minum. Gayatri 16 sampai 18, Mbak. Oh, 16 sampai 18 Iya. gitu ya. Bahkan ada dari sel kami yang mereka jual 20.000 ya, selama fine aja, Ya, terserah deh selama masih gitu. terjangkau dan Iya. masuk akal gitu ya. Oke, boleh lah untuk ini. Nice. Oke, kawan-kawan, ini menarik sekali ya bincang-bincang kita dengan Mbak Dia. Ada banyak sekali informasi yang kita dapatkan di sini dari semangatnya Mbak Dia gitu ya. Tahun 2003 mulai nitip-nitipin kue-kuenya gitu ya. Kue kering waktu itu ya Mbak Dia ya. Kue basah, kue Kue kering, basah, kayak kue kering. kita terima snack box, catering, Oke. bermain di situ. Aduh, waktu itu Ya, main snack-snack gitu lah, Mbak. artinya berawal dari bisnis itu yang dititipkan, kemudian akhirnya menemukan celah gitu ya dari memproduksi minuman dan si pisang coklat ini sendiri. Ini menarik. Semuanya memang by proses akhirnya kita belajar ya Mbak Dia ya. Iya. Oke, baik. Kan mengusilakan kalau ingin bertanya lagi dengan Mbak Dia, kita masih memiliki waktu gitu ya, sekitar 15 menit di sini dan sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman dari Facebook ataupun dari Zoom kita. Oke, saya akan share sendiri tentang Office Central gitu. Office Central ini kenapa menggagas bincang praktisi dengan UKM dan korporasi ini? Karena memang Office Central ini adalah produk gini ya. Office Central ini adalah ERP gitu yang bisa membantu UKM mudah untuk membuat pelaporan keuangannya, pelaporan inventory stok dan inventorinya, pelaporan karyawannya gitu ya, seperti itu. Enggak cuma office management aja, tapi Office Central membuat banyak sekali software-software yang kaitannya dengan manajemen perusahaan gitu. Seperti tadi video yang di-share oleh Mas Wisnu. Oke, mungkin Mas Wisnu bisa bantu saya untuk nge-share yang apa sih yang dicari oleh pemilik bisnis itu Mas Wisnu. Oke. Oke, Mas Wisnu akan bantu share slide-nya di sana. Oke. Iya. Jadi kalau Langgeng Food berdiri mulai tahun 2003, Office Central masuk di Indonesia tahun 2015 gitu. Jadi sekarang ini sudah 6 tahun, tapi Office Central mulai berkiprah di headquarter-nya itu dari tahun 2002 gitu. Nggak beda jauh sama Mbak Dia startnya gitu ya. Beda 1 tahun. 2015 Office Central, 2016 Ayudia mulai membuat konsep bisnis yang lebih yang manajemennya lebih teratur gitu ya pada saat tahun 2016. Nah, kami pun berangkat dari apa kebutuhan pemilik usaha di sini, Mbak Dia dan teman-teman semua. Oke, next Mas Wisnu. Nah, biasanya kebutuhan pemilik usaha, kalau kebutuhan konsumen sudah dipenuhi oleh Ayudia dan Gayatri. Kebutuhan pemilik usaha kaitannya dengan laporan-laporan bisnisnya dipenuhi oleh Office Central di sini gitu ya. Gimana bisa bisnisnya cepat berkembang, gimana usaha UKM yang transaksinya udah banyak itu bisa dicatat, dilakukan pencatatan dengan rapi, tidak melalui tulisan tangan, terus aksesnya itu bisa kapan saja, di mana saja. Nah, ini pastinya kalau perusahaan itu atau UKM itu sudah memiliki karyawan. Tapi kalau di-handle sendiri masih bisa dilakukan pencatatan secara manual oleh UKM-nya sendiri. Nah, ini kita bicara kalau transaksinya udah besar dan sudah memiliki staff gitu. Sering keluar kota nih ownernya, tapi gimana caranya supaya tahu stok barang,
Nah, itu juga sudah disediakan di sini. Pemilik usaha saya perlu inovatif. Inovatifnya saya adalah saya harus bertemu dengan orang, gitu ya. Saya berinteraksi dengan orang di luar bisnis saya, gitu. Untuk gagasan-gagasan baru, menemukan ide-ide baru. Nah, yang stay di kantor adalah stafnya, tapi pemilik usaha kepengen tahu stok barangnya itu berapa, keuangannya berapa pada hari itu. Oke, next Mas Wisnu. Nah, next ada jawabannya ada di Office Central. Next lagi. Jadi apa itu Office Central? Seperti yang tadi saya bilang, next. Nah, Office Central adalah cloud ERP Cloud Management System yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, gitu ya. Next lagi. Nah, semuanya sudah automation. Next lagi, Mas. Nah, ada HRD, ada payroll, ada CRM. CRM ini stok ada di menu CRM ini. Stok, inventory, lalu invoicing, lalu membuat kwitansi ada di CRM ini. Nah, kasir itu yang walk in. Maksudnya walk in di sini orang datang beli barang, nah langsung dilayani oleh kasir ini, kan seperti itu. Baru ke laporan keuangan dan ke accounting. Itu Office Central, Office Management. Nah, next Mas Wisnu. Nah, ini di breakdown apa saja manfaat-manfaatnya. Next lagi. Oke, tadi yang seperti saya katakan bahwa CRM itu ada data pelanggan di situ, lokasinya pelanggan di mana, daftar barangnya berapa, harganya berapa, stoknya gimana, data prospek kliennya seperti apa gitu, sales funnelnya seperti apa, baru keluar masuknya barang, expirednya gitu. Jadi bisa dilihat kalau barangnya besar gitu, bisa dilihat melalui sistem, invoicingnya, kwitansinya seperti apa. Invoice ada yang cicilan, kalau misalnya tadi dari dealer itu kan mungkin pembayarannya tidak secara cash, bertahap tuh bisa sudah menggunakan sistem ini. Nah, absensinya kalau ada canvassing, kalau kalau seperti Ayudia atau Langgeng Food ini sudah punya canvassing, canvasser, SDM yang untuk jualan secara kanvas. Nah, itu sudah disediakan juga di Office Central, termasuk pergerakan-pergerakan stafnya. Ketemu dari toko mana, toko A, toko B, toko C, itu sudah disediakan di sini, termasuk dashboard-nya. Dashboard dari KPI masing-masing sales-nya tadi. Ya. Nah, ini untuk keuangan. Keuangan reimburse gitu ya, reimburse disertai fotokopi kwitansi dan foto kegiatannya, permintaan pembayaran kasbonnya staff, petty cash besar dan kecil. Lalu akuntansinya ada laba rugi, neraca, arus kas, buku besar, chart of account. Next, Mas. Nah, manfaatnya banyak. Seluruh modulnya terhubung satu sama lain. Udah nggak perlu beli satu-satu. Di Office Central udah apa namanya one stop service. Ada semuanya di situ. Next lagi, Mas Wisnu. Nah, aksesnya kapan saja di mana saja karena terhubung sama internet. Next lagi, mudah digunakan karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh UKM dan koperasi pada umumnya. Next lagi, selalu update dalam versi yang terbaru. Jadi nggak perlu beli-beli software-software yang lain karena Office Central sudah mengikuti update-nya zaman itu seperti apa gitu ya. Next lagi, harganya terjangkau gitu di sini. Oke, semuanya terjangkau. Kalau kita bicara UKM memang harga terjangkau saja gitu. Next lagi, efisien waktu gitu karena CEO dan pemilik bisnis itu dapat melakukan apa saja gitu ya, dapat melakukan fokus daripada CEO dan pemilik bisnis itu banyak gitu ya, dengan menggunakan sistem fokusnya itu bisa di schedulekan gitu ya. Nah, di sini efisiennya tuh. Efisien uang, waktu dan tenaga. Waktunya ngontrol keuangan, oke, dikontrol keuangannya semaunya, mau kapan saja di mana saja, yang penting terhubung sama
WiFi, terhubung sama internet gitu. Nah, keuntungan lain ya ada Binpras Office Central ini, dan Office Central juga mempunyai komunitas. Nah, di komunitasnya Office Central ini dalam satu grup WhatsApp gitu ya, para UKM yang bisa promosi hari Senin, Kamis, dan hari Minggu tuh dapat men-share produk-produknya gitu. Kita kan memang kita perlu juga relation ya untuk bisa memasarkan produk-produk kita gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Gitu. Binpras, oke, di Binpras seperti Mbak Dia pada pagi ini. Oke, lanjut Mas Wisnu. Nah, ini konsep kolaborasi dengan Office Central dalam hal profit. Ada partnership, ada referral, ada distributor untuk membership gitu ya, termasuk coaching. Bagaimana mengcoaching Office Central supaya mudah digunakan oleh kliennya gitu. Ini alat yang bisa digunakan untuk mengakses Office Central. Semua ini pirantinya gitu, asal memang terhubung dengan WiFi. Next, Mas. Nah, ini produk-produk semuanya yang dibuat oleh Office Central, nggak cuma Office Management aja, tapi juga bikin manajemen manufaktur. Itu juga ada softwarenya. Manajemen EQ, kecerdasan emosional, itu juga ada softwarenya. Next, Mas. Nah, Office Central Staff Portal, Office Central pinjaman tuh. Office Central juga mengelola sistem untuk pinjaman. Jadi bukan kasih pinjamannya ya, tapi sistemnya gitu. Sistemnya bagaimana kalau orang mengajukan pinjaman dan ngontrolnya. Nah, Office Central aset dan manajemen project gitu. Aset-aset perusahaan apa aja, project-project perusahaan apa aja itu bisa dimonitor menggunakan Office Central. Next, Mas Wisnu. Nah, terima kasih. Oke, sesimpel itu Office Central. Jadi tadi kenapa kita selalu berkolaborasi dengan UKM, karena memang Office Central menyediakan produk untuk UKM ini. Oke, kita memiliki waktu 10 menit lagi. Kawan-kawan semua, Mbak Dia bisa nge-share ke alamat mana yang bisa dikontak sama teman-teman kalau ingin membeli atau berkolaborasi dengan Langgeng Food ini. Bisa melalui IG, Mbak. IG juga bisa. IG kami ada di Ayo Dia Langgeng. Kalau enggak, langsung ke nomor kontak saya aja. Oke. 0812 1883 110. Nah, mudah dihafal ya, 0813 183 12. Oh. 0812 0812 18. Oke, ini perlu dicatat nih. 110. 0812 ya 18. Oke. 83 110. 110. Nah, mudah diingat sebetulnya nomornya. Oke, nanti Mbak Dia juga akan, insya Allah kami masukkan dalam komunitas Office Central sehingga bisa melakukan promosi kepada teman-teman, gitu ya. Baik itu sesama UKM ataupun teman-teman yang akan menjadi konsumen daripada Langgeng Food ini, gitu. Oke. Siap. Makasih, Mbak. Sami, Mbak Dia. Mas Wisnu di Facebook, apakah ada pertanyaan? Oh, sudah habis ya pertanyaannya di sini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup jumpa kita kali ini. Mas Wisnu, tolong di-share tempat lokasinya Office Central di sini. Oke, sebentar. Oke, akhirnya berkembang ya. Kita terakhir ketemu fisik itu sebelum pandemik ya, Mbak Dia ya. Ya. Benar, Mbak. Terakhir kita ketemu ya. Terakhir waktu itu kita ketemu, kita sempat kongko di kafe waktu itu ya. Kita sharing-sharing gitu. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini via online gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekarang ini udah new normal kedua. Insya Allah nanti saya main lagi
gitu ya, main lagi ke tempat Mbak Dia dan kita ngobrol lagi. Biasanya kalau kita bertemu itu memang ada aja ide-ide yang kita bisa create gitu biasanya ya. Ini kalau Mbak Dia nggak sibuk nih ya, sekarang kan bisnisnya tambah besar gitu ya. Bisa aja Mbak diatur waktunya aja gitu. Iya, oke, nice. Oke. Ya, memang itu kan kawan, tak kenal maka tak sayang. Dengan komunitas, dengan relation kita akan bisa apa namanya, paling tidak itu menjadi salah satu bridge kita, salah satu jembatan kita untuk bertemu dengan orang-orang yang lain, untuk bertemu dengan rezeki kita. Oke. Nah, ini kantornya Office Central nih. Satu di The Plaza Office Tower lantai 41, Marki, Jalan MH Tamrin, Kavling 28 sampai 30 Jakarta Pusat. Untuk workshopnya, nah Mbak Dia udah pernah datang ke workshopnya Office Central nih. Ada di Good Space Office lantai 3, Jalan BR Supratman nomor 10B, Kampung Utan Cempaka Putih, Ciputat, Tangsel. Tentang harganya Office Central nanti bisa tanya ke Mas Wisnu. Nomor kontaknya Mas Wisnu di iya. Nah, ini kontak kita di 021-747-3321 kantor. Nah, kalau personal ada saya di 0822-9849-2299, lalu Mas Wisnu di 0822-9836-6845 dan Mas Syaiful 0822-1069-2671. Oke, Mbak Dia ada lagi yang mau disampaikan kepada teman-teman di sini? Sepertinya sudah. Yang penting Oke. satu, UKM itu harus tetap semangat. Apapun kendala di jalan, kalau kita saling bergandengan, saling kolaborasi, insya Allah akan ketemu jalannya. Nah, itu tadi kan, makanya relationship perlu kita bangun gitu ya di sini, ketemu gitu. Nah, itu tadi sebabnya CEO atau owner tidak selalu berada di tempat gitu ya. Harus mencari hal-hal yang sifatnya bisa menimbulkan gagasan baru dan inovasi buat kita. Nah, nongkronglah kita nanti, insya Allah. Siap-siap, Pak. Iya. Oke, baik. Teman-teman semua, terima kasih. Ini nanti Mas Wisnu akan blast ke YouTube gitu ya. Dan Facebook juga. Mbak Dia, semoga terus sukses bisnisnya, terus berkembang bisnisnya gitu ya. Insya Allah, amin. Dan terjangkau sekali harganya gitu ya untuk masyarakat di Indonesia, dari yang harganya 16.000 sampai 18.000 untuk Gayatri per packs frozen food, dan untuk Ayu Dia Langgeng harganya 15.000 itu per botol. Monggo silakan kalau ingin berkolaborasi dengan Mbak Dia sebagai distributor di sini. Pastinya yang awal nih distributor, agent nanti menghubungi distributor masing-masing. Nih ada konsep MLM, termasuk MLM ini Office Central juga membuat softwarenya gitu. Nah, saya Reski Rohmayani undur diri dari Anda sekalian, audiens gitu ya, juga Mas Wisnu di sana. Akan diputarkan sekali lagi video dari Ayu Dia Langgeng dan Office Central. Mbak Dia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.